Oke, sebenarnya semoga bermanfaat. Saya Faisal Basri Alfian, dari kelas 2B D4 Informatika dengan NIM 2315042. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tim sukses saya, yaitu membuat yaitu membuat eh, animasi motif dan animasi dua dimensi di kode. Sebelum saya lebih lanjut, saya akan mendemo eh, apa yang telah saya kerjakan. Ya, di sini terdapat karya yang mana yang pertama itu hanya berupa motif, yang kedua itu animasi dalam skeleton, yang jadi motif skeleton, animasi yang sudah diwarnai, dan animasi yang disertai dengan ini adalah karya yang berupa adalah ini berupa. Dan yang ketiga, di mana sudah diwarnai, ya di sini juga pergerakannya ada yang berputar, lalu bergerak ke arah kanan dan kiri, ada juga yang membesar kecil bergerak ke arah kiri, sini juga ada yang bergerak secara zigzag atas bawah. Lalu di sini yang terakhir sama, namun kita bisa berinteraksi dengan animasinya. Seperti ya kita mencet panah kanan, maka dia akan menjadi lebih cepat, kiri akan menjadi lebih cepat, lalu ketika kita mencet I, dia akan melakukan inverse atau arahnya itu berbalik menjadi keluar dari layar. Nah, di sini ketika kita mencet I, nanti dia akan kembali. Oke, saya akan eh, menjelaskan secara lebih rinci apa yang telah saya kerjakan. Oke, jadi eh, motif tersebut saya ambil dari suku Papua, yaitu suku Asmat, karena seni dan budayanya itu eh, sangat mendukung gitu untuk ada di sini, di mana banyak bentuk-bentuk geometris yang bisa saya implementasi, saya bentuk untuk memenuhi kriteria pengerjaan cukup kompleks kan. Lalu di sini tools yang saya gunakan ada tiga. Yang pertama itu ada Release, yang saya gunakan untuk merancang sketsa awal dan menggunakan motif-motif dan pola transisi dan transformasi sebelum diimplementasi kemudian. Lalu sini ada Blend Engine sebagai alasan untuk implementasi. Lalu sini ada chatbot AI untuk bantu saya dalam ide, troubleshooting kode, dan penyusunan dokumentasi. Lalu tahapan pengerjaan di situ secara keseluruhan sudah selesai. Berapa tiga sama yang pertama perencanaan, lalu ada presentasi, dan yang terakhir itu implementasi. Implementasi. Saya akan mulai biasa. Di perencanaan ini juga terdapat tiga bagian, di mana yang pertama itu adalah implementasi. Ini saya lakukan di awal-awal, sekitar 1 mingguan. Sini saya akhirnya mendapatkan uh, tiga, tiga referensi utama. Itu ada kapal ukir, di sini ada
biasanya hidung. Ini ada batik dua batik. Yang mana nanti saya akan ambil beberapa bagian. Nah dari situ saya mendapatkan beberapa bentuk, ada bentuk apa, bentuk taring. Lalu di sini ada bentuk spiral. Terus lalu ada bentuk blok seperti di sini. Dan ini bentuk yang mirip dengan yang bisa ambil. Jadi kalau ada 5 bentuk. Lalu di sini tahapan perencanaan itu ada pembentukan kepala batik berbasis grid. Jadi yang saya gunakan di sini adalah basisnya itu adalah grid, di mana ukuran setiap grid itu adalah 10 kali 10. Dari sini saya menggunakan ada Illustrator untuk membuat gridnya, di mana saya menentukan ukuran layar itu di 100 kali 90 pixel. Dengan tadi saya sudah sebutkan dari 10 kali 10. Lalu di sini juga saya menganalisis dan membentuk motif-motif yang ingin saya buat. Contohnya di sini bentuk apa, ini kayak gini. Di sini tuh dalamnya cukup ringan sih menurut saya, tidak terlalu berat. Namun cukup bagus ketika melakukan penyusunan di bentuknya. Terus lalu bentuk kompleks seperti ini. Apa namanya, bentuk taring itu adalah bentuk-bentuknya cukup kompleks karena bentuk terlalu lama sama dengan sebagai tadi di sana. Cukup sulit. Terus selanjutnya ada perencanaan animasi. Nah di sini tuh secara konseptualnya saya sudah kembali, jadi bilang tidak ada kendala yang berarti dari perencanaan ini. Jadi saya bikin dengan panel-panel, lalu rotasi saya bikin dengan PowerPoint putih. Jika ada perubahan itu saya bikin PowerPoint putih, tinggal di bagian. Di sini ada artinya dan lain sebagainya. Jadi saya bikin di Adobe Illustrator. Lalu tahapan kedua itu ada persiapan. Ini juga sama, ada 3 bagian. Pertama ada implementasi grid, di mana pembuatan fungsi bangun dasar, bangun datar, ada pengembangan bentuk-bentuk terus. Di tahapan itu yang paling sulit ada di bagian ini, pengembangan bentuk khususnya. Jadi ketika udah didefinisikan semua bangun dasar yang dibutuhkan, kita harus menyusun supaya si bentuk-bentuk itu bisa sesuai dengan kita rencananya itu cukup menantang, karena dari segi posisi ukuran itu harus sesuai dengan yang sudah kita. Gitu. Juga ada beberapa bentuk yang harus disesuaikan kembali untuk mendukung animasinya penyesuaian ulang fungsi untuk berubah lebih lanjut. Jadi di draw taring ini, di sini ada parameter scale karena dia tuh bakalan membesar. Jadi untuk membantu ke depannya harus disesuaikan. Lalu dapat terakhir itu ada implementasi. Nah, implementasi ini terbagi menjadi 3 juga. Yaitu pertama pembentukan pola batiknya. Jadi batik-batiknya itu disusun sedemikian rupa itu dengan cara menentukan posisi-posisinya. Saya definisikan di bagian position collection. Dari sini posisi-posisinya itu juga cukup menantang untuk dibuat, karena ketika melakukan pembuatan itu terdapat pola yang harus diulang-ulang sehingga bentuknya itu pas gitu, sesuai dengan yang direncanakan. Ini juga harus ada bentuk yang dibuat di luar grid agar ketika animasi nanti terlihat seakan-akan berulang terus-menerus. Di sini tidak ada kendala berarti dari segi penentuan pembuatan pola batik.
lalu ada implementasi yang kedua itu ada implementasi animasi. Di sini yang benar itu cukup menentukan karena saya harus memikirkan bagaimana caranya agar bentuk-bentuknya itu bergerak sesuai saya mau. Contohnya seperti pada bentuk kapal, saya inginkan dia tuh berputar lalu berputar mengelilingi pusat lalu juga bergerak ke kanan. Itu cukup makan waktu bagi saya karena saya harus memahami cara kerja dan lain sebagainya, dan menentukan pusatnya juga harus mendefinisikan ukuran secara keseluruhan dan lain sebagainya. Lalu saya juga kayak skalasi, ini juga skalanya dengan senternya atau pusatnya itu dikostumisasi, yaitu di atas tengah. Lalu juga di sini ada yang pergerakan spigonal juga menurut saya ini cukup sulit karena pergerakan itu harus didefinisikan dengan cara berbeda dengan translasi yang biasa. Lalu juga di bagian animasi ini yang paling memakan waktu adalah untuk membuat pergerakan itu bersinergi. Jadi ketika ini bergerak ke atas, ini ikut mengecil, dan bergerak ke bawah itu ikut membesar dan sebagainya. Itu cukup memakan waktu karena harus butuh penyesuaian telah mendapatkan sinergi yang pas, pergerakan yang pas. Lalu di selanjutnya di tahapan kami itu ya yang tadi pewarnaan juga ada cukup kendala ketika mau mewarnai bagian ini yang tarik, karena dia itu adalah bentuk yang jadi bilang kompleks karena isinya tuh bagian-bagian spiral dipotong-potong lalu dihubungkan ketika kita salah menggunakan dua poligon ya, maka warna yang diisinya itu akan tidak benar gitu. Bahkan sempat saya beberapa kali coba sempat bentuknya bahkan tidak terlihat sama sekali, sehingga butuh kostumisasi titik. Nah ini, jadi untuk menerapkan poligonnya, titik-titiknya didefinisikan ke di bagiannya, contohnya di bagian bawah kiri itu dibuat terlebih dahulu. Lalu juga urutan dari titik ini perlu dipastikan karena kalau urutannya salah, maka yang terjadi bisa jadi bentuknya tidak muncul. Di sini urutannya contohnya kayak misalnya koordinat yang dibentuk itu X-nya mulai dari 4, 3, 2, 1, maka nanti untuk bentuk selanjutnya itu harus mulai dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dan ke atas. Jadi supaya apa yang bentuknya itu nyambung, terus nyambung. Itu sih paling untuk kendala warna kan cuma di situ doang yang makan waktu yang lama. Lalu terakhir di sini tidak ada kendala yang berarti ketika pembuatan animasi karena cukup simpel hasilnya, speed up, speed down, dan first. Secara keseluruhan yang saya dapat ini ada banyak manfaat dan ilmu yang saya peroleh gitu keseluruhan, di mana saya juga harus menjaga modularitas dengan sangat baik supaya mudah gitu untuk mengembangkan dari scene pertama ke scene kedua, scene ketiga ke karya pertama, karya kedua, karya ketiga, itu bahkan lebih mudah gitu pasti berkelanjutan dan pengembangannya. Sini contohnya kayak visi saya
buat menjadi fisik tersendiri agar tidak bikin banyak gitu di setiap karya harus ada polisinya. Karena pasti juga sama, juga di sini ada konstanta yang juga digunakan secara universal. Saya bikin sebagai kelas dari modular, ada warna F15 digunakan, terus juga ya untuk dasar itu juga saya bikin modular supaya bisa lebih mudah untuk implementasi. Mungkin cukup sekian presentasi hasil yang saya tampilkan. Terima kasih atas perhatian.